Halo semuanya, aku Salma Nasyira. Selamat datang di Kaskus, Kupas Kampus. Pada video Kaskus kali ini, aku mau ngobrolin tentang sebuah kampus, enggak terlalu ke kampusnya sih, lebih ke salah satu jurusan yang ada di dalam kampus tersebut, yaitu jurusan desain interior. Di sini aku nggak akan sendirian karena aku juga bukan anak desain interior, jadi aku bakal ditemenin sama temanku yang merupakan seorang mahasiswi di jurusan desain interior. Langsung aja karena dianya juga udah ada di samping. Kepada Kak Zola, boleh dinyalain kameranya? Oh, udah kelihatan? Udah. Halo. Dipanggil Kak Zola aja nggak apa-apa kan ya? Kita panggil aku, kamu, dan kakak. Boleh. Oke, aku ngikutin aja ya. Ya, karena biasanya kita manggilnya bukan seperti ini. Apa ya? Tadi aku mau nanya apa ya? Ayo apa? Kabar? Ya ampun, aku lupa. Kabar baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Udah lama ya nggak tatap muka gini. Iya, udah lama nggak ini yang tatap muka kayak gini. Apalagi terakhir tuh ya kapan ya video call? Kalau berdekatan nanti ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Di event apa? Nggak tahu. event. Oke, selanjutnya dari tadi udah banyak ngomong ya. Tapi sebelum kita masuk nanya-nanya tentang desain interior, kita kenalan dulu sama Kak Zola. Tadi sebelumnya aku tuh sebelum mulai Zoom ini, aku udah ngirim polosan semacam resume atau biografi gitu buat Zola kayak gini. Ya, jadi nama asli Zolacha Meriza, pen name Zolaska. Bisa nyebutinnya beneran walaupun udah berapa kali aku tidak mengerti. Zolaska. Iya. Ya, pen name Asyaruru, tanggal lahir 0521. Oke, kemudian jurusan desain interior asal UMB. Universitas Mercu Buana. Yang di Jakarta atau Jogja atau di mana? Karena Meruya. Jakarta Barat, Meruya. Banyak cabang. Semester 7. Wow. Semester 7. Sudah mau dari ujung. Keluar. Hobi ya baca aja sendiri ya, karena sudah tidak kuat dengan hobi dan hal-hal yang ya Allah. Motivasi kuliah, lulus, kalau udah lulus bisa tidur, bisa itukan hobinya ya, bisa menyalurkan hobi kalau udah lulus ya, bisa menyalurkan hobi, bisa memaksimalkan hobi gitu, siapa tahu bisa improve kan di bidang tidur. Mantap. Oke, ini doodle-nya lucu sekali, doodle-nya ingin aku gemas sekali, ingin cubit. Pencet itu aku yang capek abis sempro. Kelihatan sekali ya. Oke. Itu tadi seputar Kak Zola. Next, lanjut kita tanya-tanya Kak Zola tentang desain interior. Jadi yang pertama itu
apa sih yang bikin Kak Zola tertarik buat masuk desain interior? Kayak apakah apanya atau apa, apanya atau apa, pokoknya apa yang bikin tertarik banget gitu masuk desain interior? Awalnya kan maunya masuk arsitek tuh, tapi karena aku lemah di matematika dan arsitek ada statistik sama kalkulusnya, jadi aku cari alternatif jurusan mirip-mirip tapi nggak susah, nggak ada kalkulusnya. Nah, desain interior lah pilihannya jadinya. Oh, jadi nyari yang kayak arsitek tapi nggak terlalu sesusah arsitek gitu ya? Iya, betul. Terus bedanya arsitek sama desain interior dan desain komunikasi visual dan desain produk dan desain yang lain-lainnya itu bedanya itu di mananya sih, Kak? Kalau sama arsitek, bedanya kalau arsitek tuh dia bikin bangunannya kan, dia merancang bangunannya. Tapi kalau interior tuh ngerancang bagian dalamnya, kayak misalnya bagian furniturnya atau bagaimana cara mendesain ruang yang sesuai sama fungsinya gitu. Karena arsitek cuma nyediain bangunannya aja gitu. Terus kalau bedanya sama jurusan desain yang lain dia belajar kayak DKV seni digital yang seni grafis gitu kan. Tapi kalau interior dia belajarnya cara menata ruang gitu. Sama-sama belajar digital juga, sama-sama belajar desain manual, tapi bedanya di situ. Kalau DKV kan lebih ke desain kayak digital yang grafis gitu, tapi kalau kita lebih kayak ruang, intinya gitu. Terus rasanya kuliah di desain interior itu gimana sih? Senangkah, sedihkah, atau merasa terbebani? Kayak di internet itu, di media sosial terutama di media sosial kan aku banyak temenan sama teman-teman yang kuliah di desainannya juga. Itu banyak yang ngeluhin tentang tugas-tugas mereka, terus kayak gitulah, pokoknya tugas-tugasnya itu berat gitu. Gimana rasanya? Apakah seperti itu atau? Rasanya gimana ya? Desain interior tuh capek karena begadang dan tugasnya juga banyak banget kan, dan lagi tugasnya bukan kayak bisa dikerjain di luar gitu, kayak harus ada tempat dengan meja yang gede supaya bisa ngerjain itunya kan, gambar-gambar manualnya. Tapi di sisi lain justru hal-hal yang kayak begitu tuh yang bikin seru. Ditambah lagi ada pelajaran yang kayak tugas bikin maket gitu kan, bikin miniatur ruangan tuh itu tuh seru banget. Itu intinya capek tapi seru gitu. Terus soal bayaran nih ya, bayaran atau biaya buat masuk ke desain interior itu berapa sih? Bisik-bisik atau kasih tahu gitu. Soalnya dulu aja pas aku nyari tentang fakultas desain atau jurusan desain itu, meskipun aku nyari di negeri, tetap aja uang bayarannya itu lebih mahal dari fakultas lain. Kalau di Mercu Buana itu kayak gimana bayarnya? Kalau untuk uang masuk pertama, uang pembangunannya jurusan interior di Mercu Buana tuh termasuk yang paling murah ya di kampus aku ya, sekitar 19 juta itu udah yang paling bawah gitu waktu tahun aku, tapi nggak tahu deh sekarang udah naik apa malah turun gitu ya. Nah, terus kalau untuk per semesternya dia tergantung SKS-nya. Jadi dia bayaran per semesternya tuh tergantung dari jumlah SKS yang diambil. Kalau standar kalau nggak salah sekitar 8 sampai 9 juta per semester. Sebenarnya aku kurang tahu karena alhamdulillah aku masuk situ beasiswa, jadi nggak bayar sama sekali. Wow, beasiswa. Wow. Alhamdulillah. Kalau beasiswa. Tapi itu denger dari teman-teman doang gitu. Nguping mereka bayaran berapa? Oh iya. Wow. Kan biasanya kalau beasiswa itu ada nilai minimal gitu kan ya.
Kalau Kak Zola dapat nilai minimal berapa gitu biar dapat beasiswa? Kalau batas supaya beasiswanya tetap aman tuh IP-nya 3 ya 3. Tapi kalau untuk dapetinnya kemarin aku dapet tuh karena ada jalurnya lah. Bukan jalur orang dalam tapi bukan jalur SBM. Pakai jalur SBM ya. Jadi aku lewat SBM, tapi karena aku udah nge-apply di Mercu duluan, ya udah aku nge-apply hasil SBM aku ke Mercu. Wow. Pertanyaan terakhir ini tentang gimana sih, apa sih modal buat masuk jurusan desain interior, harus bisa menggambarkah atau bagaimana? Terus juga tips and trick buat kalau masuk ke desain interior itu apa? Kalau apa yang perlu disiapin mungkin latihan gambar freehand gitu ya, pakai tangan, pakai pensil yang 2B, HB gitu-gitu. Itu penting karena misalnya kan belajar nge-sketch di depan klien itu masih penting sekarang meskipun dunia udah digital kan. Karena klien tuh nggak mau nunggu lama demi kita buka komputer atau buka laptop. Tunggu bentar ya saya desainnya tapi saya nyalain laptop dulu, nggak mungkin. Terus palingan kalau untuk awal-awal belajar kayak tarik garis lurus gitu ya. Itu tuh penting banget. Terus kalau untuk gambar, belajar gambar perspektif ya dikit-dikit aja, nggak perlu bagus tapi yang penting setidaknya tahu cara gambar perspektif tuh begini. Tapi kalau misalnya nggak bisa gambar atau nggak ada basic sama sekali, ntar diajarin juga kok di kampusnya. Kalau kampus aku kayak gitu, kayak diajarin tekniknya, terus juga cara menggambar dan narik garis tuh kayak gimana. Kalau untuk niannya modal lainnya modal nekat dan juga kuat begadang. Karena itu pasti harus begadang, jurusan ini tuh harus begadang gitu. Kalau bisa nggak tidur malah. Oh iya, satu lagi pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Ini tuh lupa kelupaan, harusnya tadi agak awal. Boleh liatin hasil tugas anak desain interior gak? Kan kalau desain interior tuh pasti ada hasilnya, terus juga ya begitulah. Boleh diliatin? Boleh. Ada udah aku kirim ke kamu. Oh iya. Mungkin bisa share screen. Oke. Jadi udah dikirim ya. Mari kita lihat. Udah dikirim. Tentang. Oh. Wow, very nice. Bisa. Terima kasih. Very nice. Oh ya, ini tuh semuanya tugas gitu ya, jadi benda nyatanya nggak ada. Tapi kalau Nirmana yang kayak gitu, Nirmana kan ya? Atau yang itu udah nggak ada? Ya. Yang tugas-tugas semester yang bikin pusing. Nggak ada. Lucu sekali. Kalau semester awal-awal nggak tahu di mana datanya itu ya. Kalau yang semester Nirmana kan semester 1 tuh aku nggak nyimpen data-data semester 1. Masih belum terorganisir data-datanya. Ini lucu sekali, ya ampun. Pasti itu TK. Baru pengen balik lagi ke TK. Perpusnya gitu. Sama. Oke, mungkin sekian ya, karena kita dari tadi udah banyak tanya jawab juga. Terima kasih untuk Kak Zola yang sudah mau direpotkan untuk datang. Nggak repotin aja. Udah mau diundang ke acara ini ya. Mungkin sekian, terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye. Sama-sama, terima kasih juga, bye-bye.